Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di atas muka bumi ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan banyaknya keutamaan kita berkumpul di rumah Allah untuk beribadah, menyebut namanya. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah, kita memulai kajian rutin insyaallah di tempat ini dengan memilih pembahasan tafsir Al-Quran. Di antara ilmu yang sangat penting kita pelajari adalah terkait dengan Al-Quran. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Mentadabburi artinya membaca, memahami maknanya, meyakini kandungannya, dan mengamalkan isinya. Dan tentunya kita tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa mempelajarinya, tanpa mengkaji maknanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah kabarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran atau mempelajarinya. Itu manusia yang paling baik. Karena kenapa? Ketika kita mengkaji Al-Quran, mempelajari makna dan kandungannya, maka kita telah mempelajari apa yang menjadi kewajiban kita untuk mentadabburi Al-Quran. Ditambah lagi bahwa kita di kehidupan dunia ini akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memahami Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul meninggikan, mengangkat derajat karena sebab Al-Quran sekelompok orang dan merendahkan yang lain. Siapa yang mempelajari Al-Quran, maka pasti akan ditinggikan kedudukannya, ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia ini, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi itu adalah orang-orang yang punya hafalan Quran dan memiliki ilmu tentang Al-Quran. Di akhirat, di surga, kedudukan kita di surga tergantung akhir ayat yang kita pernah baca, pernah kaji, yang mana akan dikatakan kepada kita di dalam surga, irqa, wartaqi, naik, teruslah naik di derajat-derajat surga hingga akhir ayat yang kamu baca di kehidupan dunia. Maka sekali lagi, ilmu yang penting adalah di dalam kehidupan ini adalah mempelajari ilmu Quran. Al-Quran sering kita dengar katanya, karena itu sudah menjadi bahasa kita juga, bahasa Indonesia, Quran.
Yang mana makna Quran adalah tala, membaca. Makna Quran adalah membaca. Menurut bahasa. Adapun menurut lisan syar'i, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca Al-Quran, maka yang kita baca itu adalah ucapannya Allah, pencipta, pengatur, dan penguasa kita. Makanya siapa yang membacanya, itu satu huruf bernilai 10 pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'an falahu bi kulli harfin 10 hasanah." Siapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya pahala setiap huruf 10 kebaikan. Wala aqul alif lam mim harfun. Saya enggak katakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu bukan satu huruf kata Nabi. Akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim, berarti kita membaca 3 huruf. Berarti kita mendapatkan 30 pahala. Makanya Quran ini membacanya adalah at-ta'abbudiyah. Quran itu membacanya adalah kita menghambakan diri kepada Allah. Quran ketika kita membacanya, maka kita menghambakan diri kepada Allah. Tentunya memerlukan keikhlasan dari kita yang membacanya. Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan di sisinya. Allah telah tegaskan, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sungguh kami betul-betul menurunkan kepada kamu Al-Quran ini. Juga Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab agar supaya kalian memahaminya. Dan Allah jamin Quran ini Allah akan jaga dari perubahan. Tidak ada yang mampu untuk merubahnya dari semenjak diturunkan sampai hari ini dan nanti sampai Al-Quran ini diangkat kembali. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Makanya Quran tidak ada seorang pun dari makhluk ciptaan Allah yang mampu untuk merubahnya. Quran ini yang kita akan kaji nantinya, dia adalah memiliki banyak sifat di dalam ayat-ayat Allah. Allah sebutkan di antaranya firman Allah, "Walaqad atainaka sab'an minal mathali wal Qur'anal azim." Sungguh wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang berulang dan Al-Quran yang agung. Quran ini adalah kita mempelajarinya, berarti mempelajari bacaan yang agung. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaf wal Qur'anil Majid." Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Quran disifati dengan mulia. Quran kalau kita mempelajarinya berarti kita mempelajari sesuatu yang sangat berberkah. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, mubarak, penuh berkah.
Bayangkan, kita belum paham artinya, tapi kita baca alif, lam, mim, sudah 30 pahala. Berberkah. Ini Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayati. Kenapa Quran ini diturunkan kepada kita? Supaya mereka umat Islam mentadabburi ayat-ayatnya. Ini harus kita paham. Ini Quran diturunkan bukan untuk dipajang di lemari kita. Bukan untuk menjadi hiasan dinding. Tapi Quran ini Allah katakan, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, dia sebagai sesuatu yang berberkah. Liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang-orang yang memiliki hati mengingat dengan membacanya. Quran diturunkan supaya kita jadikan pengingat kita. Ketika kita ke kiri, Quran bilang ke kanan, kita ke kanan. Ketika kita ke atas, Quran suruh kita ke bawah, merendah, kita harus ke bawah. Dan Quran untuk itu menjadi pengingat kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ini harus kita perhatikan sifat Quran. Ini kitab yang diturunkan kepada kita ini. Ini adalah kitab. Kami turunkan, dia penuh dengan berkah. Fattabi'u, maka ikutilah. Ini Quran diturunkan supaya diikuti. Nah, gimana kita mau ikuti kalau kita tidak belajar? Tidak mengkajinya. Hanya sekedar dipajang, tidak mungkin kita ikut. Tapi kita harus membukanya, membacanya, memahami maknanya, supaya kita tahu kalau itu ada keyakinan yang diperintahkan untuk diyakini, kita yakini. Kalau ada ucapan yang harus kita ucapkan, kita ucapkan. Kalau ada perbuatan yang kita harus kerjakan, kita lakukan. Itulah tujuan Quran. Diturunkan, fattabi'u, ikuti dia. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Quran diturunkan supaya kita ikuti, setelah itu menjadi rahmat untuk kita. Ketika kita baca Quran, maka itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ini tentunya bertepatan dan sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan malam hari ini. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, masjid. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Quran dan saling belajar dan mengajarkan di antara mereka. Belajar. Duduk di masjid, yatadarus. Ada tadarus. Tadarus itu bukan membaca, tapi ada mengajarkan dan ada yang belajar. Kalau mereka berkumpul karena itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Satu, kalau kita berkumpul di masjid untuk mendengarkan Quran, mempelajarinya, maka akan turun kepada kita ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat. Inilah tadi ayatnya. Inilah ayatnya. Ini hubungannya dengan ucapan Nabi. Tadi tujuan Quran ini diturunkan supaya kita ikuti.
Kemudian kita bertakwa dengan adanya Quran, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Quran dirahmati kapan? Menjadi rahmat untuk kita kalau kita berkumpul belajar. Itu yang Nabi katakan. Iya, itu yang Nabi kabarkan. Siapa yang melakukan tadarus di masjid, ada yang belajar, ada yang mengajarkan, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Ini namanya keutamaan. Dan juga Quran ini adalah bacaan yang mulia. Kata Allah, innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran ini adalah bacaan yang mulia, yang akan mengantarkan kepada kita kepada perkara yang terbaik dari setiap masalah. Quran, ketika kita menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka dia akan mengantarkan kita kepada perkara yang aqwam, paling lurusnya dalam segala masalah. Kata Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini akan menunjuki kita kepada sesuatu yang paling lurus. Kepada sesuatu yang paling lurus. Karena di Quran semua permasalahan itu jelas. Karena ucapannya Rob alam semesta. Makanya Quran ini dijadikan sumber syariat Islam. Dijadikan sumber syariat. Hukum syariat, halal, haram, wajib, sunnah, itu diambil dari Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi liyakuna lil alamina nadhira. Maha berberkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Quran, kepada hambanya Muhammad, agar supaya menjadi nadhir, menjadi peringatan bagi alam semesta, bagi alam. Ini Quran. Ini bukan hanya peringatan sekedar bagi muslim, tapi alam. Ini Quran menjadi sumber peringatan bagi setiap makhluk. Juga Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini sangat jelas fungsi Quran. Quran, kata Allah, kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad, litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nuri biidni rabbihim, untuk kamu keluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya dengan izin Rabb mereka. Quran, kalau kita membacanya, mempelajarinya, maka kita akan keluar dari gelap gulita ke cahaya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya Quran ini, siapa yang menjadikannya sebagai pedoman hidup, tidak akan pernah susah. Tidak akan pernah susah. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk yang datang kepada Allah dari kita, dari Allah kepada kita siapa? Dan apa? Quran. Kalau datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dia tidak akan sengsara. Kata para ulama tafsir, fala yadhillu fid dunya, tidak akan sesat jalannya di dunia ini. Tidak akan sesat jalannya di dunia ini. Wala yashqa, tidak akan sengsara, tidak akan sengsara ketika kembali kepada Allah. Orang yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya tidak akan pernah sengsara di akhirat.
dijamin. Iya, tadi sudah saya bacakan hadis. Orang yang terbaik yang belajar Quran atau mengajarkan. Itu orang yang terbaik. Itu di dunia juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran ini sebagai petunjuk hidup kita. Kita sering dengar di Ramadan orang-orang membaca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Perhatikan setelahnya. Ini bukan permasalahan kita tahu bahwa Quran turun di Ramadan. Bukan. Tapi fungsinya. Itu yang mau disampaikan oleh Allah. Hudan linnasi. Itu diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia. Wabayinatim minal huda wal furqan. Dan penjelasan dari petunjuk dan furqan. Quran petunjuknya kita. Dan furqannya kita, pembeda kita dengan orang lain. Apa bedanya kita dengan non-muslim? Kita punya Quran. Apa bedanya bahkan kita dengan muslim yang lain? Kalau kita punya Quran. Itu bedanya kita. Makin banyak Quran di dada kita yang kita pahami, maka makin beda kita dengan orang lain. Bahkan akan nampak di pakaian, nampak di wajah. Kan Allah menjadikan Quran ini cahaya. Allah menjadikan Quran ini cahaya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita. Makanya Quran ini tidak ada yang menjadikannya petunjuk kecuali pasti akan bahagia. Dan tidak ada yang berpaling darinya kecuali pasti akan memiliki kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Allah katakan, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku? Tadi kan yang pertama, orang yang datang kepadanya peringatan Allah, kemudian dia ikuti. Dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Tapi sebaliknya, waman a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatan, berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, tunggu baginya kehidupan yang sempit. Kalau kita tidak mau mengangkat kepala kita untuk membaca, mempelajari Quran, pasti sempit kehidupan kita. Sekaya apapun kita tapi tidak punya Quran, tidak pernah baca Quran, pasti kita adalah orang yang sempit. Allah yang menjamin begitu. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sungguh kata Allah baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Bahayanya itu kita tidak mau belajar Quran. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Sehingga kadang kita nanti bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma. Rabb, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya orang yang melihat di kehidupan dunia. Kenapa saya bangkit dalam keadaan buta? Apa jawaban dari Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami. Datang kepadamu Quran, tapi kamu lupakan. Kamu lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula hari ini kamu dilupakan. Hari yang tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Di situ kita dilupakan. Coba perhatikan,
Dan coba bayangkan bagaimana kalau kita yang masuk di golongan itu. Saat yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Seorang itu lari dari saudaranya, menghindar dari bapak dan ibunya, menghindar bahkan dari istri dan anaknya. Seorang bangkit di padang mahsyar tidak berpakaian. Sampai Aisyah berkata, tidakkah mereka akan saling melihat aurat? Sebagaimana di kehidupan dunia ini ada yang telanjang, maka orang banyak yang melihatnya. Tidakkah mereka nanti di sana seperti itu? Kata Nabi, perkara ketika itu lebih daripada sekedar memperhatikan aurat. Tidak ada lagi penampilan yang diperhatikan. Seorang hanya memikirkan kembali apa amalannya. Dalam keadaan seperti itu, kalau juga kita dilupakan oleh Allah karena kita melupakan Quran. Memang betul Quran ada di rumah, tapi kita tidak membukanya kecuali Ramadan. Kita lupakan. Kita tidak pelajari. Tidak hadiri majelis-majelis yang di dalamnya terdapat kajian Quran. Karena kita sudah tidak bisa mengartikan Quran, tidak tahu bahasa Arab, tidak lagi pergi bermajelis. Itu namanya melupakan Quran. Maka pada hari ini kata Allah, kami akan melupakanmu. Oleh karena itu, belajar Quran ini dikatakan fardu ain. Bukan fardu kifayah. Yang kita bisa wakilkan ke orang lain sudah cukup. Belajar Quran itu fardu ain. Karena kita wajib semuanya mengenal petunjuk yang datang dari Rabb kita. Untuk kita yakini, kita bangun amalan di atasnya. Kita bangun ucapan di atasnya. Kita bangun apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kami sebutkan dan sampaikan di pertemuan pertama ini. Dan insya Allah mulai pekan depan kita sudah masuk dalam tafsir Quran. Dalam tafsir Quran kita akan mulai dengan surat Al-Fatihah insya-Allah ta'ala. Dan kita akan melanjutkannya tentunya kalau selesai dengan surat Al-Baqarah, demikian pula seterusnya. Kita masuk di tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan. Apa Ustaz, kapan talak 3 berlaku? Masya Allah. Baru kajian langsung talak. Apa Ustaz, kapan talak 3 berlaku? Apakah ada jarak waktu talak 1 ke talak 2? Talak 2 ke talak 3? Mohon penjelasannya. Talak 1 adalah yang diucapkan pertama. Itu disebut talak 1 di satu waktu. Walaupun dia ucapkan berulang, tapi kalau itu bersambung di satu waktu disebut talak 1. Kemudian dia lanjutkan lagi nanti besok, pekan depan atau bulan depan. Dia lanjutkan lagi, saya talak kamu. Itu sudah masuk talak 2. Beda lagi waktu dia bilang saya talak kamu. Itu sudah jatuh talak 3. Sudah jatuh talak 3. Itu nanti yang menyesal tentunya orangnya. Karena jangan sampai karena kemarahan dia istijal. Tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Quran memberikan waktu talak itu 2 dulu. Jangan langsung sampai 3. Kata Allah, at-talaqu marratan. Talak itu
2 kali. Yang mana setiap talak itu diberikan waktu untuk memikirkan rujuk atau tidak selama 3 kali haidnya itu perempuan. Kalau dia punya haid 2 bulan sekali, berarti nanti 6 bulan masa waktunya. Kalau haidnya 2 bulan sekali. Iya. Kalau setiap bulan haid berarti 3 bulan masa waktunya. Dan di sini ada pensyariatan istri tetap di rumah walaupun dia sudah ditalak. Jangan langsung diusir istri di talak 1. Supaya kalau kita merasa menyesal, maka tinggal kita minta maaf, berdamai, melakukan hubungan badan, maka batal talak 1. Banyak orang baru talak 1, lanjut talak 3, talak 2, talak 3 langsung karena tidak mengamalkan syariat. Yaitu langsung disuruh pergi. Istrinya di talak 1. Padahal talak 1 masih tetap wajib dia nafkahi, itu istrinya. Istrinya juga tetap memasakkan suaminya, mencucikan, tetap. Hanya saja dia sudah ditalak. Itu berlaku selama 3 kali haid. Kalau tidak ada perubahan dia ingin melanjutkan, baru di situ lagi dia jatuhkan talak 2. Jangan tergesa-gesa. Saya melihat bahwa tidak ada maslahatnya kita bersama. Dia sudah pikirkan selama 3 kali haid, dia jatuhkan talak 2. Talak 2 waktunya seperti talak 1. Seperti talak 1. 3 kali haid. Dan si istri belum keluar dari rumah. Kalau berlalu 6 bulan 3 kali haid, ini kan tidak mungkin, ini karena marah. Ini memang karena sudah tidak bisa hidup bersama. Masa 6 bulan tidak turun kemarahannya? Laki-laki itu cepat turun kemarahannya. Beda perempuan. Kalau perempuan, makanya dia kalau minta cerai, itu langsung dihitung talak 3. Karena perempuan sudah minta cerai, sudah selesai masalah. Susah ditambal itu hatinya. Perempuan. Makanya Nabi bilang, rifqon bil qawarir, lemah lembutlah terhadap gelas kaca. Perempuan begitu. Kalau kita ini bukan gelas kaca, kulit. Kalau laki-laki. Kalau perempuan gelas kaca. Masalah sedikit, pecah. Makanya perempuan, apapun masalahnya, tidak dianjurkan langsung minta cerai. Karena dia cuma punya 1 jantan minta cerai. Langsung jatuh talak 3. Tapi laki-laki, ketika dia sudah talak 2, 6 bulan, 5 bulan, akhirnya dia menyesali. Istrinya masih ada di rumah. Dia mulai berpikir. Di hening malam mungkin dia bisa berpikir, gimana kalau tidak ada istriku? Gimana ini rumah? Berantakan. Pakaian tidak tercuci. Dia akan mulai berpikir begitu. Sehingga hikmah syariat, dia ditahan di rumah suaminya. Bisa saja suaminya berubah pikiran di malam hari, akhirnya datang peluk, dan minta sesuatu yang khusus, akhirnya batal talak. Ini hikmah syariat. Itulah jatuh. Setelah itu ketika dia pikirkan mungkin tidak bisa lagi bersatu, maka kata Allah, fa tasrihun bi ihsan au imsakun bi ma'ruf. Lepas dengan baik atau tahan dengan baik. Kan itu pilihan. Setelah talak 2, talak 2 mulai mau menuju talak 3, maka lepas dengan baik atau tahan dengan baik. Tahan dengan baik. Iya, ini terkait dengan talak 1. Tidak ada jaraknya sebenarnya. Hari ini kita talak, besok kita talak, lusa kita talak, itu sudah 3. Tapi tidak disarankan tergesa-gesa. Tidak disarankan. Bagaimanapun marahnya kita. Karena nanti istri yang berikutnya itu tidak akan pernah sama dengan istri kita yang sekarang. Iya, tidak mungkin sama. Karena banyak hal. Seperti dicontohkan oleh Nabi. Ketika belum menikahi Khadijah, beliau tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak ditahu juga takdirnya akan menjadi Nabi. Menikah. Ketika dia menikah, maka Nabi hidup bersamanya 25 tahun. Tidak pernah
dia memikirkan perempuan lain. Dikarenakan ini perempuan yang menerima saya sebelum saya punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. 15 tahun tanpa status kenabian. Kemudian 10 tahun baru berstatus kenabian. Jadi hanya 10 tahun itu Khadijah hidup bersama Nabi dalam keadaan status sebagai Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Setelah meninggal Khadijah, Nabi SAW tidak langsung menikah. Bahkan beliau bersedih, ya, beliau mengingat kembali istrinya itu tidak menikah sampai datang Khawlah bintu Hakim yang melihat Nabi sudah ditahan untuk berdakwah di Mekah, juga beliau tidak bisa hidup di rumahnya sendirian, yang menawarkan beliau untuk menikah. Baru beliau pikirkan dan terbuka untuk menikah lagi dengan Saudah bintu Zam'ah. Kan ini masalah. Kenapa? Ini pelajaran bahwa yang sekarang itulah yang paling mengerti kita. Karena dia terima kita, masih kita belum apa-apa. Mungkin yang berikutnya terima kita karena kita punya uang, atau karena kita punya kedudukan, atau kita sudah naik mobil, dulunya naik motor tidak ada yang terima. Sekarang naik mobil baru mulai orang menengok. Itu yang dipikirkan. Makanya kita pertahankan istri yang kita punya itu daripada kita menceraikan, lebih bagus. Kecuali memang tidak mungkin lagi untuk hidup bersama, baru kita pikirkan ya langkah berikutnya. Sini ada pertanyaan berikutnya. Manakah yang lebih utama bagi kami yang belum paham bahasa Arab? Membaca mushaf 1 juz per hari tapi tidak paham tidak tahu artinya. Membaca mushaf dan terjemahan 1 sampai 2 lembar setelah sholat fardu. Membaca buku tafsir atau menghadiri kajian tafsir sekali sepekan. Iya, semua ini punya keutamaan masing-masing. Kan Quran itu ada keutamaan hanya membaca hurufnya. Membaca saja hurufnya dapat 10. Ada keutamaan mempelajarinya. Beda lagi. Membaca saja tanpa mempelajarinya, tanpa mentadaburinya, beda. Iya, pahalanya. Beda pahalanya. Lebih besar baca sambil mentadaburinya, memahami artinya, mengamalkan kandungannya, itu lebih besar daripada sekedar membaca. Makanya dulu para sahabat, mereka tidak melewatkan 5 ayat sampai dia paham artinya. Kemudian dia amalkan kalau bisa diamalkan. Dulu. Maka apa yang dipilih oleh sahabat ini, itulah yang utama. Membaca sambil memahami artinya. Kita baca terjemahan. Kita baca terjemahannya. Dan tentunya kalau kita bisa membaca, kemudian kita ikut juga kajian untuk mempelajarinya, lebih utama lagi. Karena ada namanya keutamaan membaca, mendengar, mempelajari, kemudian bermajelis. Kalau kita bisa satukan semua itu, alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum mendoakan atau mengaminkan doa teman yang ingin masuk di sekolah atau tempat kerja yang dia inginkan, tapi kita tahu tempat itu ikhtilat? Ya aminkan saja. Aminkan saja. Dan tambahkan semoga diberikan yang terbaik. Semoga diberikan yang terbaik. Iya. Karena iya, kalau tempat itu adalah bukan yang terbaik, nanti Allah akan hindarkan. Allah akan hindarkan. Jadi kita aminkan dan kita tambahkan semoga diberi yang terbaik. Iya, semoga diberikan yang terbaik. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan, Pak.
Oh, dia sudah ke pengadilan, sudah ke kantor urusan agama, terus suami tidak hadir. Di pengadilan. Iya, baik. Mereka sahkan, Pak, karena pengadilan itu akan melayangkan surat. Jadi ketika ada seorang istri yang mengajukan khulu namanya perceraian. Jadi kalau suami yang ceraikan namanya talak. Kalau istri yang minta cerai namanya khulu, minta lepas. Minta lepas. Maka di pengadilan, Pak, nanti akan dipanggil. Bahkan mereka akan melakukan jalur bagaimana dia tidak jadi cerai. Sebenarnya di pengadilan. Tapi kadang suami itu tidak paham. Sehingga dia tidak hadir. Padahal ini adalah musibah. Karena di pengadilan memang aturannya begitu. Ketika surat dilayangkan dan dia tidak hadir, berarti dianggap setuju. Karena seorang, Pak, kalau dia tidak mau menceraikan istrinya, maka diceraikan oleh hakim, itu sah. Ketika hakim memutuskan dia telah pisah, maka dianggap sah, Pak. Karena keputusan hakim itulah yang mengangkat haknya itu perempuan. Haknya perempuan. Karena seorang laki-laki kadang jahat. Dia tidak hadir dengan niat supaya dia statusnya tergantung. Kan selama tidak ada surat cerai, tidak bisa nikah. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Maka di pengadilan menghapus keinginan itu. Dan itu adalah keinginan yang tidak bagus dalam syariat. Sehingga pengadilan kirim surat. Kalau dia tidak hadiri, maka dia dianggap setuju. Maka perceraiannya sah. Sah. Apalagi ada surat. Allah alam. Baik, masuk waktu. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Nanti kita atur juga waktu berhentinya untuk tanya jawab. Kalau banyak yang bertanya, kita nanti atur waktunya untuk kajian dan untuk tanya jawab. Wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.